Untuk hari ini, kita akan belajar cara untuk mengendalikan servo motor di TwinCat 3. Di sini saya telah mempersiapkan sebuah demo unit embedded PC beserta I/O-nya yang di dalamnya terdapat sebuah driver untuk servo motor, yaitu EL7201-9014 ini. Di sini pun saya telah mempersiapkan dua buah aksis, yang dimana saya akan memakai satu aksis untuk servo motor ini yang akan dihubungkan kepada I/O dan juga kepada PLC. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menghubungkan aksis kepada I/O yang kita inginkan. Di sini saya klik link to I/O, maka di sini terdapat ada dua pilihan. Untuk di sini saya memiliki ada stepper interface dan servo interface. Maka kita akan memilih yang servo interface, yaitu EL7201-9014 ini. Lalu selanjutnya, kita akan kembali ke I/O tersebut di bagian bawah. Di sini ada EL7201-9014, kita klik dua kali. Lalu kita masuk ke tab Drive Manager. Lalu di sini kita bisa masuk ke bagian Power Management. Lalu kita sesuaikan dengan power supply yang kita memiliki. Apakah 24 volt atau 48 volt. Di sini saya menggunakan 24 volt. Lalu kita masuk ke bagian motor and feedback. Di sini kita lihat feedback type dan motor type-nya masih kosong, sehingga kita bisa melakukan scan motor and feedback. Setelah kita klik, di sini feedback type dan motor type-nya telah terisi, sesuai dengan yang saya gunakan. Lalu, di sini kita klik OK, maka kita akan terbawa kepada tab selanjutnya, di mana kita bisa mengatur parameter yang dibutuhkan. NC Fit Constant, kita masukkan 360. Maka parameter-parameter semua akan menyesuaikan langsung sesuai dengan kita isi di sini, 360 per putaran. Lalu kita klik Set NC Parameters. Setelah kita klik ini, lalu kita klik OK, maka parameter-parameter di aksis 1 yang ada di motion ikut berubah, seperti reference velocity, dan juga scaling factor, numerator, dan denominator. Lalu di bagian encoder ini, bagian time compensation, kita perlu mengaktifkan time compensation mode encoder on with velocity dengan encoder delay in cycle 4. Nah, ini adalah konfigurasi yang dibutuhkan untuk setting pertama servo motor. Kita coba, kita activate configuration. Lalu kita masuk ke bagian aksis, tab online. Lalu di sini kita bisa melakukan kontrol secara manual kepada aksis yang sudah kita link ke servo motor. Lalu di sini kita pencet set, lalu kita klik all. Lalu di sini sudah ready. Kita bisa coba jog secara manual. Pencet plus, pencet negatif, atau yang fast jog. Jadi kita bisa melihat bahwa aksis ini bergerak dan aksis ini sudah terhubung dengan servo motor langsung. Nah, setelah kita bisa kontrol aksis ini secara manual, kita akan lanjut dengan bagaimana cara mengontrol aksis servo ini dengan program. Oke, untuk membuat program dalam mengendalikan servo, tentu kita akan masuk ke dalam bagian PLC. Di sini di GVL seperti yang sebelumnya,
kita menambahkan variabel untuk axis reference. Sini saya namakan st_servo. Dan juga di POU-nya kita akan menambahkan variabel untuk MC power. Dan kali ini saya akan menggunakan move absolute dibandingkan move velocity. Di sini saya akan membuat dua function block move absolute karena saya akan membuat aksis servo ini bergerak maju lalu mundur, maju dan mundur lagi. Di sini saya juga akan menambahkan 3 signal untuk menjalankan function block ini. Lalu di sini saya akan memanggil function block seperti yang kita lakukan di tutorial sebelumnya. Override akan masukkan 100. Lalu untuk FB move absolute, dia dengan tipe MC move absolute. Move absolute adalah pergerakan menuju suatu posisi. Jadi kalau yang sebelumnya kita memiliki ada move velocity, itu adalah pergerakan dengan speed yang konstan. Dengan move absolute ini kita memasukkan target position sehingga aksis tersebut akan bergerak menuju target position dan berhenti. Jadi aksis ini kita tetap akan memasukkan aksis servo. Execute adalah signal untuk menjalankan function block ini. Di sini ada position. Jadi di position ini saya akan masukkan misalnya 10.000, jadi aksis akan bergerak ke arah posisi 10.000 dengan kecepatan yang kita tentukan. Saya masukkan 2.000. Lalu saya akan melakukan hal yang sama ke function block move absolute yang kedua. Lalu di move absolute yang kedua, position, saya akan buat 0, sehingga aksis akan kembali ke posisi 0. Dan speednya akan saya buat lebih lambat. Oke, dan di sini saya memiliki ada MC power dan 2 MC move absolute. Jadi untuk move absolute ini perbedaannya dengan move velocity yang ada di tutorial sebelumnya. Move absolute ini memiliki target position, sehingga aksis akan berhenti jika target position telah tercapai. Maka di dalam function block move absolute ini ada parameter position yang harus kita isi, yaitu di sini saya isi 10.000, sehingga aksis akan bergerak ke posisi 10.000 dengan kecepatan 2000, dan pada function block berikutnya, aksis akan kembali ke posisi 0 dengan kecepatan 1500. Oke, dan kita akan mencoba aplikasikan program ini ke dalam aksisnya, dan untuk
Sebelumnya, kita akan link aksis ini masuk ke dalam setting, ke dalam variable PLC. Jadi kita klik link to PLC. Oke, setelah kita link, lalu kita activate configuration. Oke, setelah selesai, kita akan kembali ke main, lalu kita klik login. Lalu di login ini kita akan coba simulasi, kita enable-nya kita buat true. Dan kita lihat di bagian aksis bahwa di sini statusnya sudah ready, sehingga artinya adalah power dari motor ini sudah on. Lalu untuk kita lihat pergerakannya, kita bisa masuk ke function terlebih dahulu. Lalu kita set actual position menjadi 0, sehingga posisi sekarang menjadi 0. Lalu kita bisa menjalankan B execute 1. Kita write value, dan kita lihat di bagian aksis servo bergerak ke posisi 10.000. Lalu kita kembalikan dia menjadi 0, kita jalankan yang B execute 2. Lalu kita lihat aksis servo bergerak kembali ke posisi 0. Jadi seperti yang sudah kita coba untuk tutorial yang sebelumnya dan yang sekarang, untuk mengendalikan virtual axis dan juga real axis seperti servo motor, caranya sama. Kita menggunakan function block yang sama dengan parameter yang sama. Jadi, jika kita sudah bisa mengendalikan virtual axis, tentunya juga sangat mudah bagi kita untuk mengendalikan servo axis maupun aksis motor yang lain. Oke, sekian sesi tutorial hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan sesi tutorial berikutnya. Sampai jumpa dan selamat mencoba.